Semangat pagi sahabat Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam Daily Fresh Juice edisi spesial OMK bersama dengan saya Alicius Glenn, anggota grup WhatsApp OMK DFJ Fellowship 11 dari Bandung. Pada hari ini, Minggu 20 September 2020, sekaligus Minggu biasa ke-25, kita akan mendengarkan bacaan dan renungan yang akan dibawakan oleh Cikita Koyo dari Manado, yang juga tim desain grup WhatsApp OMK Daily Fresh Juice. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice yang terkasih, saya Cikita Koyo OMK Paroki Santo Antonius Padua Tata Aran, Minahasa, pada hari ini mengajak pendengar setia Daily Fresh Juice untuk membaca dan merenungkan Sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius 20 ayat 1-16. Iri hatikah engkau karena aku murah hati? Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi dan dilihatnya ada orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar lagi dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah pemilik kebun anggur itu kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk pertama." Lalu datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, adakah di antara kita yang tidak pernah mengalami ketidakadilan dalam hidup di dunia ini? Dalam kehidupan kita tentu sering menemukan situasi tidak adil ini. Kita semua tentu akan merasa tidak senang ketika kita diperlakukan tidak adil. Tidak sedikit masa di mana kita merasa hidup dalam ketidakadilan, baik dalam lingkungan keluarga, pertemanan, dan pekerjaan. Saudara-saudari yang terkasih, ketidakadilan seumpama ada orang yang jahat tapi sangatlah kaya. Ada orang yang saleh tapi sakit-sakitan atau bahkan tidak punya anak. Ada orang-orang yang kaya tapi masih mendapatkan bantuan sembako. Ketika kita melihat dan merasakan ketidakadilan itu, kita pasti mulai merasa tidak senang, iri hati, cemburu, berpikiran negatif, dan berpikir bahwa hidup itu tidak adil. Bahkan pasti ada dari kita yang mulai menggerutu dan marah kepada Tuhan karena merasa kehidupan kita tidak adil. Dalam perumpamaan yang disampaikan Yesus di Injil hari ini mengungkapkan kisah orang-orang yang iri hati terhadap kemurahan hati Tuhan. Perasaan yang sama terjadi pada para pekerja-pekerja terdahulu di kebun anggur itu. Pemilik kebun anggur itu lebih dahulu memberikan upah kepada para pekerja pukul 5 sore sebanyak 1 dinar. Dan betapa gembiranya para pekerja yang bekerja hanya 1 jam itu ketika mereka dibayar 1 dinar seolah-olah mereka bekerja seharian penuh padahal hanya sejam. Berita yang dengan cepat menyebar kepada para pekerja terdahulu yang mendengar hal itu sebagai suatu kabar baik. Bagi para pekerja terdahulu di kebun anggur itu, mereka langsung berpikir jika mereka yang bekerja 12 jam berarti bisa mendapatkan upah 12 dinar. Namun tanpa diduga, mereka mendapatkan upah sebanyak 1 dinar juga sama dengan pekerja pukul 5 sore. Ini karena sesuai dengan kesepakatan upah dengan pemilik kebun anggur, tidak lebih dan tidak kurang. Tentu saja ini tidak seperti yang diharapkan. Para pekerja terdahulu mulai menggerutu dan tidak senang dengan perlakuan yang mereka dapatkan dari pemilik kebun anggur itu. Karena mereka dibayar dengan upah yang sama tanpa melihat berapa lama mereka bekerja, berapa banyak yang mereka hasilkan. Jelas, ini merupakan tindakan yang tidak adil bagi para pekerja-pekerja terdahulu ini. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, kita pasti mengerti dan bisa ikut merasakan perasaan para pekerja terdahulu di kebun anggur dalam perumpamaan tadi. Bagaimana mungkin 1 jam kerja dengan upah sedinar bisa disamakan dengan 12 jam kerja upah sedinar juga? Mungkin jika cara pembayaran ini diterapkan di dunia kerja saat ini, pasti banyak pekerja akan protes karena tenaga yang mereka keluarkan tidak sepadan dengan jumlah gaji yang diperoleh. Apakah Tuhan tidak adil? Dalam Mazmur bab 11 ayat 7 tertulis, "Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya." Jadi, bagaimana mungkin Tuhan tidak adil? Perasaan diperlakukan tidak adil yang muncul ketika melihat keberuntungan orang lain adalah suatu pola pikir yang salah di mata Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, jika ada pekerja-pekerja yang menganggap bahwa pemilik kebun anggur tidak adil dalam memberi upah, maka dalam perumpamaan ini telah dijelaskan bahwa upah yang diberikan bagi mereka yang bekerja sepenuhnya adalah kedaulatan pemilik kebun anggur. Pemilik kebun berhak untuk bermurah hati kepada siapa saja. Para pekerja tidak memiliki hak untuk memprotes kemurahan dan kebaikan pemilik kebun anggur. Sebab upah 1 dinar adalah kesepakatan kepada para pekerja terdahulu tadi telah terpenuhi. Maka sesungguhnya yang terjadi bukan pemilik kebun yang tidak adil, tetapi para pekerja terdahulu itu yang memiliki sifat cemburu dan iri hati atas kebaikan pemilik kebun itu. Dalam ayat 13-15 bacaan Injil hari ini,
Pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Coba kita tanyakan pada diri sendiri, apakah kita benar diperlakukan tidak adil ataukah kita memang iri hati? Ya, kita memang sedang iri hati. Kemurahan hati Tuhan itu tidak dapat kita duga. Tuhan memberi jauh melebihi perbuatan kita. Dia memberi lebih dari yang kita perkirakan. Tuhan benar-benar murah hati, bahkan kepada orang-orang yang kita anggap tidak pantas menerimanya. Pada saat seperti itulah kita tidak memahami sikap dan tindakannya, sehingga kita menjadi iri hati. Tuhan mengecam pemikiran-pemikiran kita yang menganggap kita lebih baik daripada orang-orang yang baru dipilih oleh Tuhan untuk bekerja di kebunnya. Pola pikir ini sama dalam perumpamaan yang disampaikan Yesus tentang anak yang hilang. Dalam Lukas 15 ayat 29-30 berbunyi, "Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.'" Di sini kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang iri hati hilang sukacita, rasa syukurnya hilang, stres, marah-marah, merasa hidupnya tidak adil. Padahal berkat Tuhan selalu ada dan dicukupkan dalam kehidupannya. Saudara-saudariku, perasaan diperlakukan tidak adil memang menyakitkan kita. Namun, kita perlu mengkaji ulang apakah perasaan itu muncul karena memang kita sungguh-sungguh dirugikan oleh seseorang atau karena pola pikir kita yang salah. Kita merasa diperlakukan dengan tidak adil dalam pengalaman hidup kita, mungkin sebab yang kedua inilah yang sering muncul dalam diri kita. Perumpamaan ini ingin menjelaskan bahwa kita manusia yang belum memahami kasih kemurahan Tuhan akan sulit menerima ajaran Tuhan Yesus, sebab kita tidak akan menemukan titik temu antara hal kerajaan sorga dengan keinginan-keinginan manusia yang telah dikuasai oleh dosa. Dalam perumpamaan ini sangat jelas sekali Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana Ia tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Kita melihat bagaimana kemurahan Tuhan terhadap manusia dengan memanggil setiap manusia untuk hidup dalam kerajaan-Nya. Tuhan tidak pernah berhenti mencari setiap jiwa yang bersedia bekerja selama waktu dan tempat masih ada. Seperti pemilik kebun anggur yang pergi mencari pekerja mulai dari pagi-pagi benar sampai matahari terbenam. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, bagaimana jika kita berada di posisi para pekerja pukul 5 itu? Kita berada di situasi mereka yang merasa terbuang dan tidak memiliki harapan untuk mendapatkan pekerjaan. Merasa tersisih karena tidak ada yang mau mempekerjakan mereka. Kebingungan karena tidak punya cara untuk menghidupi diri atau keluarga sendiri ketika waktu sudah menjelang malam. Kita bisa bayangkan bagaimana begitu putus asanya mereka. Dan secara tiba-tiba mereka mendapatkan tawaran kerja yang tak terduga. Mereka langsung bekerja tanpa menanyakan berapa upah mereka, yang penting mereka bisa bekerja. Dan bisa dibayangkan saat pembayaran upah, mereka tidak mengharapkan upah yang banyak, karena mereka tahu mereka hanya bekerja selama 1 jam dibanding pekerja-pekerja lainnya. Namun karena kemurahan hati pemilik kebun itu, mereka mendapatkan upah 1 dinar.
yang mampu membuat mereka bergembira dan semangat untuk menjalani hidup dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Dari pandangan ini sekarang, apakah kita mampu bersukacita dengan kemurahan Tuhan atas hidup orang lain? Saya yakin Tuhan menginginkan kita untuk bisa hidup bersukacita dengan orang lain tanpa ada rasa iri hati, dan kita bisa memahami keinginan Tuhan. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku akan bermurah hati. Roma 9 ayat 15. Saudara-saudari, Tuhan itu murah hati. Ia adalah setia dan adil. Adil diperlukan ketika memutus suatu perkara. Makanya disebut mengadili. Tetapi dalam hal memberi, tidak mesti adil, tergantung dari yang memberi, bukan yang menerima. Maka disebut sebagai bijak atau bijaksana, meski bisa jadi tidak adil. Dalam hal memberi inilah diperlukan kemurahan hati. Semoga kita semua bisa memahami sifat Tuhan Allah dan mampu mengasihi sesama manusia di dunia ini tanpa memandang perbedaan. Menyingkirkan sifat cemburu dan iri dengki, selalu bersyukur dengan kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan ingin menyelamatkan semua manusia dengan kasih-Nya sebelum matahari terbenam. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, aku sering tidak dapat memahami sikap dan tindakan-Mu. Ajarilah aku untuk selalu bersyukur dan menyingkirkan rasa cemburu dan iri dengki dari hatiku. Buatlah aku bergembira atas kebaikan dan kemurahan-Mu terhadap sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Kak Cikita atas bacaan dan renungan hari ini. Kita diajak untuk belajar memahami Tuhan sebagai Allah yang adil. Oleh karena itu, singkirkan rasa iri dan dengki, senantiasa bersyukur, dan ikut bersukacita atas kebahagiaan orang lain. Sampai jumpa di dalam renungan Daily Fresh Juice edisi spesial OMK berikutnya. Salam Fresh Juice.